Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya teman-teman mahasiswa pasti kangen untuk kuliah, langsung bertatap muka di ruang-ruang kelas bersama dosen dan rekan-rekan mahasiswa, kawan-kawan kalian. Tapi sepertinya kondisinya masih belum bisa ditentukan sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kawan-kawan mahasiswa harus tetap berada pada bagian dalam upaya kita melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus corona. Jadi kawan-kawan tetap jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, atau selalu membawa hand sanitizer, karena upaya kecil kita tentunya akan setidaknya menjadi bagian dari pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kita tetap semangat. Baik, kali ini kita akan bahas tentang mata kuliah perbandingan hukum pidana. Lebih khusus, saya akan membahas tentang tujuan hukum pidana di berbagai KUHP negara-negara asing. Mari kita simak. Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita dalam mata kuliah perbandingan hukum pidana ini akan membahas tentang tujuan pidana di berbagai KUHP negara-negara asing. Apakah kemudian dalam kitab hukum pidananya di berbagai negara itu kemudian dengan serta-merta mencantumkan atau memasukkan tujuan pidana di dalam pengaturannya, atau hanya beberapa negara saja yang mengatur atau memasukkan tujuan hukum pidana atau tujuan pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana di setiap negaranya masing-masing tersebut. Mari kita lihat. Ternyata tidak semua negara kemudian memasukkan atau merumuskan tujuan pidana atau juga tujuan hukum pidana di dalam kitab undang-undang hukum pidana negara mereka masing-masing. Ada beberapa negara yang memasukkan, ada juga yang tidak memasukkan, sehingga kemudian perlu penafsiran atau diperlukan doktrin atau pandangan para pakar atau ahli hukum pidana dalam melihat apakah tujuan hukum pidana di negara tersebut. Kecuali di beberapa negara yang kemudian secara gamblang memasukkan tujuan pidana dan juga tujuan hukum pidananya. Ada beberapa juga yang hanya memasukkan salah satu di antaranya, hanya memasukkan tujuan pidananya saja, namun tujuan hukum pidananya atau criminal law-nya itu tidak dimasukkan. Atau hanya ada beberapa negara tertentu yang justru tujuan criminal law-nya dimasukkan, tapi tujuan criminal sanction-nya itu tidak dimasukkan. Berbagai negara kemudian menjadi variatif dalam pengaturan mengenai tujuan pidana dan tujuan hukum pidana. Kita bisa lihat dalam negara Armenia. Di negara Armenia ini dia cukup lengkap memasukkan tujuan hukum pidana dan juga tujuan pidana. Seperti misalnya dalam KUHP-nya mereka di artikel 2 bisa kita lihat ada perumusan tujuan criminal code atau tujuan hukum pidananya, the objective of criminal code di artikel 2. Sementara di artikel 48 ayat 2-nya Armenia merumuskan the purposes of punishment. Nah, dalam hal ini berarti tujuan pidana, sanksinya, punishment itu penghukumannya. Kalau tadi the objective of criminal code, tujuan dari hukum pidana. Jadi berbeda ya. Ada tujuan hukum pidana. Kenapa kemudian hukum pidana itu mereka buat? Apa tujuannya? Dan juga tujuan pidana, sanksi, penghukuman, punishment. Dan di berbagai negara lain berbeda-beda istilahnya. Kenapa mereka mencantumkan hukum pidana itu atau sanksi pidana itu? Ada tujuannya. Baik, tadi di Armenia, lalu kemudian kita bisa lihat dan kita bisa temukan di negara Belarusia. Belarusia juga mengatur tentang
purposes of criminal code, berarti tujuan dari hukum pidana di artikel satunya. Sementara untuk tujuan pidana atau the purposes of punishment dapat kita temukan di artikel 20. Jadi cukup lengkap sebagaimana Armenia. Di negara Bulgaria juga begitu, kita bisa temukan bahwa mereka mengatur perumusan tentang purposes of criminal law. Nah, ini cukup terlihat jelas ada perbedaannya ya. The purposes of criminal law, tujuan dari hukum pidananya mereka, dan kita bisa temukan di artikel 1 di KUHP-nya Bulgaria. Sementara the purposes of punishment diatur dalam artikel ke-36. Berbeda dengan negara Latvia. Ini tadi saya katakan tidak semua kemudian mengatur tentang hukum tujuan hukum pidana dan tujuan dari pidana. Latvia hanya mengatur dari the objective of sentence. Sentence itu setara dengan punishment. Punishment berarti setara dengan sanksi pidana atau penghukuman. Berarti yang diatur dalam Latvia, dalam KUHP-nya Latvia adalah tujuan dari pidana. Sementara dia tidak merumuskan tujuan hukum pidananya. Begitu juga di negara Macedonia. Di Macedonia yang dapat kita temukan adalah the aim of punishment. Jadi tujuan dari punishment atau pidana. Di dalam artikel 32 kita bisa temukan. Di Romania ada rumusan umum tentang tujuan hukum pidana dalam artikel 1. The purposes of penalty ya di artikel 52. Kalau artikel 1 itu mengatur tentang tujuan hukum pidana, di artikel 52 negara Romania itu mengatur purposes of penalty. Jadi penalty, sentencing, punishment, sanksi pidana itu sama. Berarti Romania mengatur tujuan hukum pidana dan tujuan pidananya. Di negara Yugoslavia, tujuan umum hukum pidana dapat kita temukan di artikel 1, yaitu protective function of the Yugoslavia Criminal Code. Dapat kita temukan di artikel 1, dan mereka juga mengatur the purposes of punishment di artikel 33-nya. Jadi berbagai negara mengatur secara variatif apakah dia mengatur tujuan hukum pidananya beserta dengan tujuan pidananya, dan ada juga yang hanya mengatur tujuan pidananya saja. Kita lanjutkan setelah ini. Baik, kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah pelajari bagaimana pengaturan tujuan hukum pidana dan juga tujuan pidana dari berbagai negara, saya tidak dapat menjelaskan secara langsung berbagai negara tersebut. Saya hanya memberikan 3 contoh negara saja. Silakan rekan-rekan mahasiswa kemudian mempelajari lebih lanjut dari negara-negara asing lainnya. Bagaimana dengan pengaturan tujuan hukum pidana dan tujuan pidana di negara kita atau di KUHP kita? Apakah sudah ada? Apakah sudah diatur di KUHP kita? Atau belum? Atau akan? Atau tidak akan? Ya, kita memang tidak menemukan tujuan hukum pidana maupun tujuan pidana di dalam KUHP kita. Tapi kemudian para guru besar kita, para perancang atau perumus dari rancangan undang-undang KUHP kita, itu sudah sejak dulu kemudian karena merasa ini dianggap penting, maka perlu kemudian untuk dimasukkan dalam reformasi hukum pidana kita, yaitu perlu diatur dalam RKUHP kita. Setidaknya ada berbagai perkembangan dinamika atau wacana atau perumusan dari tujuan pidana di RKUHP kita. Seperti misalnya kita bisa lihat, saya ingin membandingkan 2 konsep atau 2 rancangan di RKUHP kita.
Baik, begitu pentingnya tujuan pemidanaan atau tujuan pidana, kemudian perlu kita masukkan dalam konsep di tahun 2004, diatur dalam pasal 51 konsep tahun 2004, bahwa pemidanaan bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kalau di berbagai negara asing tadi untuk social protection, ya, untuk melindungi masyarakat. Di negara kita tujuannya salah satu diantaranya untuk mencegah dan juga dalam upaya kita melakukan pengayoman masyarakat. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ini tujuannya lebih kepada person dari orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri. Objektif, subjektif, purposes. Yang berikutnya, C. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Kalau tadi spesifik kepada orang yang melakukan, kemudian hukum pidana juga, pemidanaan juga tujuannya harus mengembalikan kondisi semula atau menyelesaikan konflik. Cuma kita hukum orang ini dengan hukuman penjara sekian belas tahun misalnya, tetapi konfliknya tidak selesai. Seharusnya konfliknya juga selesai, lalu kemudian keseimbangan masyarakat bisa dipulihkan kembali ke kondisi semula, restore, dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan terhadap konflik yang terjadi sebelumnya. Yang terakhir kemudian membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sehingga orang yang sudah menjalani hukuman dari proses perbaikan tadi, yaitu membina dan menjadikan orang terpidana itu menjadi baik dan juga berguna, adalah fungsi atau tujuan terakhir untuk membebaskan rasa bersalah karena dia sudah menjalani hukuman tersebut. Persoalan yang masih kita alami saat ini adalah ketika orang sudah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, lalu kemudian dia pulang kepada masyarakatnya, masyarakat tidak serta-merta menerima begitu saja dengan pikiran yang baik. Masih ada anggapan-anggapan atau kekhawatiran si orang yang sudah menjalani hukuman ini ada kekhawatiran melakukan lagi, sehingga dia kemudian menjadi terkucilkan dari masyarakat. Orang yang seharusnya sudah menjalani hukumannya dia harus dibebaskan dari rasa bersalah atau penyesalan karena dia sudah menjalani hukuman itu. Ya, jadi tujuannya itu. Dalam perkembangannya kemudian ada dinamika di tahun 2005 misalnya, dalam konsep itu kemudian ditambahkan satu lagi mengenai tujuan pemidanaan. Selain tadi 4 pengaturan, lalu kemudian ditambahkan satu menjadi 1E yang mana memasukkan pengaturan mengenai memaafkan terpidana. Ini kemudian menjadi polemik dari pakar hukum pidana sendiri. Salah satu diantaranya Profesor Badan Nawawi tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan adanya diksi memaafkan terpidana. Membebaskan rasa bersalah dengan memaafkan terpidana bagi Profesor Badan Nawawi itu satu hal yang berbeda. Memaafkan adalah ada proses dari masyarakat yang kemudian secara aktif memberikan permaafan kepada si pelaku, berbeda dengan membebaskan rasa bersalah. Membebaskan rasa bersalah itu bagaimana proses dari si mantan terpidana yang kemudian setelah menjalankan hukumannya, dia sendiri yang kemudian membangun mentalitas dirinya bahwa dia sudah lagi tidak perlu merasa bersalah. Berbeda dengan kita memberikan atau memaafkan dari si terpidana. Itu dua hal yang berbeda menurut Profesor Badan Nawawi. Sehingga akhirnya kemudian bergerak hingga pada tahun 2019 kita bisa lihat bagaimana pengaturan
masih berada pada pengaturan yang sama. Kita akan melihat bagaimana kalau tadi di konsep tahun 2004, tahun 2005 kemudian ditambahkan dengan memaafkan si terpidana. Di tahun 2019 tujuan pemidanaan masih dalam pasal 51, itu bertujuan A, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Apa yang berbeda dari tahun 2004? Mari kita lihat. Di diksi yang pertama itu mengatur, atau di tahun 2004, konsep 2004, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Sementara RKUHP 2019 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Jadi ada sedikit perbedaan, meskipun tujuannya masih sama dalam tujuan pencegahan dan juga menegakkan norma hukum, juga pengayoman dari masyarakat. Cuma kemudian di dalam tahun 2019 ada diksi pelindungan, ada upaya aktif dari pemidanaan, yaitu tujuannya demi pelindungan. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini sangat spesifik sekali kepada tujuannya ditujukan kepada para terpidana atau si pelaku tindak pidana itu sendiri. Apa perbedaannya dengan 2004? Masih sama, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan. Ada perbedaan pembimbingan kemudian di pengaturannya, ya. Kalau di 2004 hanya pembinaan saja. Di tahun 2009 yang C, tujuan pemidanaan itu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ini masih aturan yang sama, perumusan yang sama. Sementara yang D, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terdakwa, terpidana. Berbeda sedikit. Kalau di tahun 2004 tadi membebaskan rasa bersalah saja dari si terpidana, sementara di tahun 2019 ada menumbuhkan rasa penyesalan. Jadi jangan sampai dia bebas rasa bersalahnya, tetapi kemudian dia tidak menyesal, sama saja. Berarti akan ada kemungkinan dia melakukan lagi. Baiklah, yang lalu saya merasa bersalah, tetapi kalau tidak ada rasa penyesalan, bisa jadi dia melakukan lagi proses kesalahan yang sama yang dia lakukan. Jadi tujuan pemidanaan dalam konsep tahun 2019 kemudian ditambahkan dengan diksi menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan penyesalan pada terpidana di aturan yang penting. Jadi demikian, kita sudah mempelajari apa itu tujuan hukum pidana dan apa perbedaan tujuan pidana dari berbagai negara asing dan bagaimana jika kelak aturannya di negara kita. Selamat belajar, tetap semangat, tetap melakukan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, atau tetap kemanapun keluar dari rumah menggunakan masker. Tidak pernah tahu dari mana virus tersebut. Sepanjang kita siap mencegah, insya Allah kita tetap sehat selalu. Jangan lupa